Tabiun. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NPM 231111000107, Prodi PGMI kelas I. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Diksi atau pilihan kata. Diksi juga meliputi persoalan gaya bahasa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya tidak asing dengan diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan sesuatu maksud. Pemilihan kata yang tepat bertujuan untuk memberikan kesan serta pesan agar mudah diterima dengan lawan bicara. Diksi sangat berguna dalam karya tulis seperti dalam puisi, novel, laporan, dan lain sebagainya. Nah, adapun syarat-syarat diksi. Diksi yang pertama adalah membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda. Sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam. Lazim digunakan dalam berpergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. Biasanya makna konotasi biasa kita pahami dengan makna kiasan sebagai contoh D sebagai akar pohon dan K itu sebagai akar permasalahan. Syarat diksi yang kedua membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Kata yang hampir bersinonim misalnya yaitu merupakan dalam pemakaiannya yang berbeda-beda. Selanjutnya syarat yang ketiga membedakan makna kata secara cermat. Kata yang mirip ejaannya misal inferensi atau kesimpulan dan inferensi saling mempengaruhi syarat dan ketentuan. Syarat yang keempat tidak menafsirkan makna kata secara subjektif. Berdasarkan pendapat sendiri, jika pemahaman belum dapat dipastikan pemakaiannya, maka kata harus menemukan makna yang tepat dalam kamus, misalnya modern. Nah, syarat diksi yang kelima menggunakan imbuhan asing atau jika diperlukan harus memahami maknanya secara tepat. Misalnya dilegalisir, seharusnya dilegalisasi. Kemudian koordinir, seharusnya koordinasi. Seperti itu. Syarat yang keenam menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan atau pasangan yang benar. Misalnya sesuai bagi yang seharusnya sesuai dengan. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik. Karangan ilmiah sebaiknya menggunakan kata yang khusus, misalnya mobil, nah kata umumnya. Kemudian Corolla kata khusus, sedan buatan Toyota, seperti itu kata khususnya. Kemudian syarat yang ke-8 yaitu menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya isu yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti publikasi. Titik isu dalam bahasa Indonesia berarti kabar yang tidak jelas asal-usulnya. Nah, itu syarat yang ke-8. Kemudian syarat yang ke-9 yaitu menggunakan kata dengan cermat bersinonim. Misalnya pria dan laki-laki, saya dan aku. Berhomofon misalnya bang, BANK, dan bang, BANG. Dan jika berhomograf misalnya apel buah dan apel upacara. Pada apel buah dan apel upacara itu jelas berbeda. Apel buah adalah sebuah apel dan apel upacara seperti contohnya kegiatan upacara besar, upacara UKM pramuka seperti itu, atau apel-apel kepresidenan. Nah, selanjutnya ada syarat yang ke-10 menggunakan kata abstrak dan kata konkret. Secara cermat kata abstrak atau konseptual misalnya pendidikan dan kata konkret atau kata khusus misalnya minggu dan sarapan. Itu contoh katanya. Selanjutnya tujuan diksi. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Maka sebuah kata akan lebih jelas pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interferensi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembicara atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak
suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dari kalimat. Terasa lebih indah tidak adanya diksi oleh pengarang. Berfungsi untuk mendukung jalan cerita agar lebih runtut, mendeskripsikan tokoh, lebih jelas mendeskripsikan latar waktu, latar tempat dalam cerita tersebut. Selanjutnya fungsi. Ada beberapa fungsi dari diksi, yaitu yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin kita sampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Kemudian yang kelima, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Selanjutnya yang keenam, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat atau sangat resmi. Kemudian yang ketujuh, menciptakan komunikasi yang baik. Kemudian yang kedelapan, menciptakan suasana yang tepat. Yang kesembilan, mencegah perbedaan penafsiran. Kemudian yang kesepuluh, mencegah salah pemahaman. Selanjutnya ada ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi yang pertama ada tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan suatu gagasan atau hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat makna bentuk sesuai dengan gagasan dalam situasi serta nilai rasa si pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembeda kata yang dimiliki masyarakat dan dapat diterima oleh pembaca. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi yang pertama ada makna denotasi dan makna konotasi. Contohnya dari makna denotasi adalah ayah minum kopi pada pagi hari. Nah, sedangkan contoh dari kata makna konotasi, warna kulit Joni terlihat seperti kopi. Makna denotasi makna sebenarnya, sedangkan makna konotasi adalah makna kias. Makna konotasi yang pada warna kulit Joni terlihat seperti kopi itu makna kias atau makna candaan. Nah, mungkin di antara kalian masih bingung penggunaan kata diksi atau pilihan kata yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, di sini saya akan memberikan contoh diksi yang baik dan benar. Contohnya seperti ini. Hasil daripada penjualan rumah akan digunakan untuk membuka cabang usaha yang baru. Nah, perbaikannya seperti ini. Hasil penjualan rumah akan digunakan untuk membuka cabang usaha yang baru. Nah, penjelasannya seperti apa sih? Penjelasannya seperti ini. Kalimat yang saya sebutkan tadi seharusnya tidak menggunakan daripada, karena ini hanya untuk membandingkan dua hal. Misalnya, saya berikan contoh satu lagi. Gambar yang Tina buat lebih bagus daripada punya saya. Nah, itu contoh perbandingan. Sementara dalam contoh kalimat yang saya sebutkan tadi tidak ada perbandingan di dalamnya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai diksi atau pilihan kata. Jika masih ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Sebelum saya tutup penjelasan materi mengenai diksi, saya ingin memberi motivasi kepada seluruh mahasiswa PGMI semester 1. Saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia menyatakan, semua mimpi pasti bisa akan terwujud jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda mempunyai impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Jangan jadikan semua ini menjadi beban hidupmu. Nah, sekian penjelasan dan motivasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.